teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Sinta. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang materi pokok SKB CAT teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, memang surat ini itu bertanggal 10 Agustus 2020 dan kita minta maaf kalau misalnya kita lumayan telat ya teman-teman, telat beberapa hari untuk membahas ini. Tapi tenang aja, tetap kita bahas walaupun kita udah telat. Jadi surat ini dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pertanggal 10 Agustus 2020 dengan nomor B/7-SM.SM.01.00/2020 sifatnya segera, perihalnya materi pokok soal seleksi kompetensi bidang SKB dengan CAT untuk seleksi CPNS TA 2019, di mana surat ini ditujukan untuk pejabat pembina kepegawaian pusat dan pejabat pembina kepegawaian daerah. Jadi isi dari surat ini intinya itu pokok soal SKB agar para peserta seleksi CPNS tahun anggaran 2019 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional. Sedangkan untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis digunakan soal SKB yang bersesuaian pasti satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait. Sesuai yang tercantum pada Permenpan nomor 23 tahun 2019 mengenai kriteria penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil dan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019. Untuk selanjutnya, materi pokok soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih. Jadi ini adalah sebuah materi pokok soal seleksi SKB CAT yang ditulis dalam surat dari Menpan dan disebarluaskan ke seluruh PPK pusat maupun PPK daerah teman-teman. Jadi suratnya ini banyak, lumayan banyak. Ini ada 74 halaman surat teman-teman. Dan di dalam surat ini dilengkapi dengan lampiran, di mana lampiran tersebut memuat tentang nama jabatan fungsionalnya dan dasar Permenpan RB-nya serta materi pokoknya. Jadi misalnya aja sebuah jabatan ini yang nomor 1, jabatan fungsional administrator database kependudukan ahli pertama. Ini dasar hukumnya Permenpan RB nomor 35 tahun 2017 dengan materi pokok pengetahuan umum. Yang pertama, materi umum terkait kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dasar negara dan undang-undang dasar. Materi tentang pemerintahan pusat daerah, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bersifat umum. Materi tentang pengetahuan komputer yang bersifat umum. Terus ada pengetahuan khususnya, yaitu materi khusus terkait administrasi kependudukan yang bersifat khusus. Materi tentang pencatatan sipil, materi tentang pencatatan sipil yang bersifat khusus, materi tentang pengetahuan teknis sistem informasi administrator kependudukan dan administrator database. Jadi dijelaskan tentang pengetahuan umumnya sama pengetahuan khusus atau kemampuan umum dan kemampuan khususnya teman-teman pada lampiran surat ini dari jabatan fungsional yang masuk dalam daftar Permenpan teman-teman. Jadi ini ada banyak banget. Misalnya kayak nomor 2 ini ada administrator kesehatan ahli pertama, terus ada analis anggaran ahli pertama. Itu juga pasti banyak banget. Di sini itu totalnya ada 231 jabatan fungsional yang dibahas pada lampiran surat ini teman-teman. Jadi ini udah enak banget. Jadi menurutku ini udah mempermudah untuk kalian belajar, untuk referensi kalian belajar. Ini mudah banget, apalagi kalau kalian
merupakan formasi, apalagi kalau kalian mendaftar pada formasi jabatan fungsional teman-teman, karena bener-bener di sini udah dijelasin banget dari yang umumnya dan khususnya apa yang harus dipelajari. Walaupun itu cuma garis besar, kalian bisa rinci sendiri, oh kira-kira ini juga masuk, ini juga masuk, kayak gitu teman-teman. Jadi kalian wajib banget punya surat ini dan kalian bisa download surat ini pada description box kita. Kalian bisa download di situ, kalian bisa baca dan cari jabatan fungsional kalian. Dan untuk kalian yang mendaftar pada jabatan fungsional pelaksana yang bersifat teknis, itu kalian juga bisa mix and match dengan jabatan fungsional yang masih terkait teman-teman. Kalian bisa menjadikan arahan juga, oh kira-kira ini uraian jabatannya tuh mirip kayak jabatan pelaksana aku deh. Jadi bisa menambah referensi kalian untuk belajar. Jadi aku mau cerita sedikit flashback pada CPNS periode saya tahun 2018. Jadi aku mau cerita sedikit tentang CPNS saya itu periode tahun 2018. Jadi satu tahun periode sebelum periode kalian saat ini. Itu kan saya juga melewati SKB CAT ya teman-teman, dan itu bener-bener baru banget yang saya alami. Maksudnya waktu itu bener-bener blank mau belajar apa, sama seperti kalian. Tapi menurut saya kalian saat ini itu sangat beruntung karena ada surat yang mencantumkan materi pokok kalian yang harus dipelajari gitu loh teman-teman. Apalagi untuk kalian jabatan fungsional itu udah terarah banget. Dan untuk yang jabatan pelaksana kalian jangan sedih, kalian bisa cari jabatan fungsional yang masih dekat dengan jabatan kalian. Kalian bisa lihat, oh ternyata yang harus dipelajari harus ini loh, peraturan ini. Kalian bisa menambahkan materi tersebut untuk tambahan kalian belajar gitu. Dan pada saat dulu saya mau SKB CAT itu bener-bener nggak tahu arahannya, materinya tuh yang dipelajarin apa aja, karena mungkin waktu itu saya nggak tahu ada surat yang mencantumkan materi pokok kayak gini. Mungkin saya nggak tahu, atau mungkin ada surat kayak gini dipublikasikan tapi saya nggak tahu, atau waktu itu memang belum ada materi pokoknya teman-teman. Jadi saya kurang paham antara dua hal tersebut. Pokoknya dulu bener-bener blank banget mau belajar apa, dan hampir semua mata kuliah dan peraturan yang terkait saya pelajari teman-teman. Jadi poin di sini, walaupun SKB kalian sempat tertunda karena corona, tapi kalian harus bersyukur teman-teman karena ada materi yang jelas sebagai referensi kalian. Jadi kalian tuh udah nggak blank banget soal SKB CAT. Jadi sekian dulu, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya Neng Sinta telat banget sih baru nyampein surat ini sekarang, tolong jangan protes ya teman-teman, karena memang baru tahu juga. Dan kalau misalnya kalian belum tahu, alhamdulillah berarti kita masih ada manfaatnya teman-teman bikin video ini. Jadi untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian bisa bertanya pada kolom komentar kita. Dan kalau misalnya kita bisa jawab, kita akan jawab teman-teman. Jadi mungkin banyak komentar yang tidak kita jawab karena kita juga masih bingung jawabnya apa gitu. Kalian jangan sedih. Yang penting kalian harus tahu semua komentar kalian itu pasti kita baca. Sekian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang sedang berjuang untuk menjadi abdi negara. Dan kalian sedang berjuang untuk menjadi abdi negara, dimana abdi negara itu kalian harus mengabdi kepada negara ini, menjadi PNS teman-teman, sampai kalian tuh pensiun, dan itu lama loh teman-teman. Jadi kalian harus semangat dalam berjuang. Dan jangan lupa buat support selalu kita. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Merdeka!